Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nathaniela Sevanya Putri Marcelita dari Fakultas Psikologi Unmar dengan NIM 24090000158. Di sini saya akan membahas mengenai pregnant before marriage atau kehamilan di luar pernikahan. Oke, sebelumnya saya akan membahas apa sih hamil di luar nikah itu. Hamil di luar nikah itu adalah kondisi seorang wanita mengandung tanpa adanya ikatan sah pernikahan dari laki-laki yang menjadi anak dari ayah yang dikandungnya itu. Oke. Di Indonesia sendiri ada undang-undang perkawinan, yaitu ada di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa anak yang lahir di luar nikah itu memiliki hubungan data hanya dengan ibunya dan keluarga ibunya saja. Itu artinya anak tersebut, anak yang dikandung itu tidak memiliki hak data kepada ayah biologisnya kecuali ayah tersebut mengakui secara sukarela. Untuk Indonesia sendiri, presentasi kehamilan ini lumayan ya, kehamilan di luar nikah itu sekitar 15% dan rata-rata adalah anak-anak sekolah, anak-anak di bawah umur seperti 19 tahun ke bawah. Oke, berikut saya lampirkan beberapa berita yang dapat menunjang konflik yang saya bahas hari ini. Berikut juga ada video pendukung. Angka permohonan dispensasi nikah di Kota Bandung mengalami peningkatan dalam 1 tahun terakhir. Sepanjang tahun 2022, jumlah warga yang mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama mencapai 143 orang. Mereka yang mengajukan dispensasi nikah pada umumnya karena usia yang masih di bawah 19 tahun, namun diharuskan segera menikah dengan berbagai alasan. Kepala Pengadilan Agama Bandung mengatakan jumlah permohonan dispensasi nikah mengalami peningkatan karena terdampak perubahan aturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mewajibkan syarat menikah di atas 19 tahun. Warga yang mengajukan dispensasi nikah umumnya merupakan warga putus sekolah, tamatan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama dengan 90% diantaranya karena hamil di luar nikah. Dari berita yang sudah saya lampirkan, faktor apa sih yang mempengaruhi adanya kehamilan di luar pernikahan? Yang pertama, kurangnya pengetahuan mengenai seks bebas. Mungkin di zaman sekarang masih tabu kalau kita membahas mengenai seks di luar pernikahan ya. Namun itu merupakan edukasi terpenting, mengingat anak zaman sekarang itu sudah mulai mewajarkan hal-hal tersebut dan sudah mulai pergaulan bebas tersebut. Yang kedua, ada pola asuh orang tua yang salah. Di sini maksudnya adalah orang tua yang terlalu cuek terhadap anaknya sehingga anak tersebut mencari perhatian di luar. Yang kedua, itu orang tua mencontohkan hal yang salah kepada anaknya seperti mewajarkan bahwa seks bebas itu sudah biasa atau seks bebas itu ya wajar-wajar saja karena mungkin orang tuanya seperti itu dulu. Yang ketiga, ekonomi keluarga. Mungkin untuk sebagian anak, ekonomi keluarganya ada yang kurang baik ya. Jadi dia mencari yang bisa memenuhi hasratnya atau memenuhi kebutuhannya dengan menjual diri mungkin atau segala macam. Yang keempat adalah kurang dalam ilmu pendalaman agama atau pemahaman agama. Saya percaya bahwa setiap agama atau semua agama itu tidak membenarkan bahwa kehamilan di luar nikah itu adalah hal yang baik. Jadi, jika orang yang memiliki agama yang dalam atau memiliki pemahaman mengenai agama, itu pasti mengerti bahwa berbuat hal tersebut, berbuat seks di luar nikah itu bukan hal yang baik sehingga menyebabkan anak itu juga bukan hal yang baik. Yang kelima, mungkin faktor lingkungan. Faktor lingkungan atau faktor pergaulan yang membiasakan hal tersebut, yang mewajarkan hal tersebut bahwa seks bebas itu biasa-biasa saja gitu. Yang keenam, terakhir itu pergaulan bebas ya, mungkin karena teman-temannya sudah melakukan hal wajar tersebut, jadi dia melakukan hal tersebut. Itu bisa mempengaruhi. Apa sih dampak dari kehamilan di luar pernikahan? Untuk dampak psikolognya yang pasti ada rasa malu,
stres, trauma, kecemasan, lalu ada rasa sepi mungkin karena ditinggalkan, putus asa, dan juga depresi. Lalu untuk dampak kesehatannya pasti ada anemia, kekurangan darah itu, preeklampsia atau kehilangan organ untuk bayinya, kesulitan saat melahirkan karena mengingat umur yang masih belum sesuai, berat badan bayi yang lahir rendah, dan juga kerusakan organ reproduksi. Dampak sosial ini juga bisa menyebabkan kita tertekan seperti stigma masyarakat, terus ada diskriminasi, masalah hubungan, dan juga kehilangan kesempatan untuk meraih masa depan. Kebijakan alternatifnya apa? Yang pertama, pendidikan seks dan kesehatan reproduksi. Jadi, sekolah itu harus mengedukasi kepada siswa-siswinya mengenai pendidikan seks dan alat reproduksi tersebut, kesehatan reproduksi. Jangan mentabukan hal ini mengingat anak-anak zaman sekarang itu sudah mewajarkan hal-hal tersebut. Yang kedua, akses kontrasepsi. Oke, seperti yang saya bilang, pergaulan zaman sekarang itu sudah lumayan ngeri ya. Jadi, perjualbelikan saja alat kontrasepsi, karena jika dilarang atau jika ditahan, anak zaman sekarang akan mengusahakan hal apapun untuk bisa membeli alat tersebut. Lalu ada dukungan sosial dan ekonomi, ya kita harus mendukung ibu dari anak tersebut dan anak-anaknya. Yang keempat ada pelayanan kesehatan yang komprehensif. Itu kita menyediakan pelayanan kesehatan yang komprehensif untuk ibu hamil dan anaknya tersebut. Selanjutnya, usulan kebijakan dari saya yang pertama adalah mengubah stigma sosial. Mengubah stigma sosial yang terkait dengan kehamilan di luar nikah dan ibu tunggal. Kedua, meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa hal tersebut bukanlah hal yang baik ya, tidak untuk diwajarkan, dan kita harus meningkatkan kesadaran kepada orang tua untuk lebih menjaga anak-anaknya. Yang ketiga adalah menyediakan dukungan psikologis untuk anak yang telah hamil di luar nikah dan juga ibu tunggal. Keempat, mengembangkan kebijakan inklusif, mendukung ibu hamil di luar nikah dan anak-anak mereka. Pergerakan yang dilakukan itu menyediakan pelayanan kesehatan untuk ibu hamil dan juga anak-anak dari mereka. Lalu ada meningkatkan akses kontrasepsi. Ketiga, ada mengembangkan program pendidikan seks. Dan yang keempat adalah mengembangkan program dukungan sosial seperti pelayanan kesehatan, pendampingan hukum, dan juga kesempatan untuk bekerja. Kesimpulan dari hal ini adalah kehamilan di luar nikah adalah hal negatif ya, bukan hal yang bisa ditiru karena itu bisa berdampak bagi ibu dan anak dan bisa mempengaruhi stigma masyarakat terhadap diri. Terus itu bisa membuat kesulitan ekonomi dan juga masalah kesehatan bagi ibu dan anak tersebut. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.